是更为广阔的世界吗？好的。在5万年前，那毁天灭。 Halo Donghua Lovers, selamat datang kembali. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas bocoran alur cerita Donghua Swallowed Star, episode 162. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke bocoran alur ceritanya, sekali lagi kami ingatkan, berhubung ini adalah bocoran dari episode yang belum dirilis, maka sudah pasti, gambar serta suara video tidak akan sama, begitupun dengan alur cerita serial aslinya, yang mungkin saja, pada saat tayang nanti, akan ada sedikit perbedaan. Dan tak perlu banyak spoiler di awal, mending kita masuk saja ke alur ceritanya. Yang dimana pada part sebelumnya, Luo Feng yang telah diperingatkan oleh Babata tentang kelompok musuh yang sedang menuju ke lokasi mereka, ia pun dengan cepat memindahkan semua tanduk dari binatang badak besi ke dalam ruang penyimpanannya, lalu dengan cepat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memberitahukan anggota kelompoknya tentang musuh, yang menurut perkataan Babata, kelompok itu datang untuk membunuh mereka. Mendengar peringatan itu, Hong dan anggota lain pun terkejut, dan langsung terbang ke dalam hutan, meninggalkan tubuh dari badak besi bertanduk. Di sisi lain, tepatnya 12 km dari posisi tim Luo Feng, tampak 9 prajurit tingkat bintang yang makin memperkecil jarak. Jika aksi kejar-kejaran ini dilakukan di dunia luar, jelas tim Luo Feng dapat dengan mudah disusul. Karena terbukti, bahkan di dunia Tuan Sektor yang memiliki tarikan gravitasi yang kuat, para prajurit itu bisa terus memperkecil jarak. Sementara di dalam hutan, tampak Luo Feng yang memakai seragam pertempuran berwarna merah darah, serta memegang perisai dan pisau pertempuran, yang terbuat dari material yang kokoh, yang saat itu dengan cepat melarikan diri. Di saat yang sama, Luo Feng bertanya pada Babata, "Babata, seberapa kuat anggota dari tim yang sedang mengejar kita?" Tanya Luo Feng, yang jelas saja, langsung dijawab oleh Babata. Bahwa dalam kelompok itu ada 7 prajurit tingkat bintang level 9, 1 prajurit tingkat bintang level 2, dan 1 tingkat bintang level 3, ucap Babata, yang dengan cepat menghitung kekuatan dari kelompok musuh. Mendengar ucapan Babata, Luo Feng pun segera membagikan informasi tersebut pada kelompoknya. Dan tentu saja, kekuatan kelompok itu merupakan masalah besar bagi mereka, yang hanya memiliki 2 prajurit tingkat bintang level 9. Di sisi lain, tampak 9 prajurit tingkat bintang yang melakukan pengejaran pada kelompok Luo Feng pun, semakin memperkecil jarak, dan tersisa 1 km dari kelompok Luo Feng. Tampak saat itu, si pemimpin kelompok melihat ke arah komputer di lengannya, untuk memeriksa kekuatan dari kelompok Luo Feng. Setelah mengetahui kekuatan yang dimiliki buruannya, si pemimpin kelompok pun tertawa dan berkata, bahwa kelompok Luo Feng adalah kelompok yang sangat lemah, karena hanya terdiri dari 2 prajurit tingkat bintang level 9, 2 prajurit tingkat bintang level 2, dan 1 prajurit tingkat bintang level 1. Tak berselang lama, kelompok Luo Feng pun berhasil dikejar, dan telah terkepung oleh 9 prajurit tingkat bintang, membuat tim kecil Luo Feng tak bisa kemana-mana. "Siapa pemimpin kelompok kalian?" teriak pemuda yang memimpin kelompok musuh, dengan tatapan mata ke arah Luo Feng, Hong dan Dewa Petir. Saat itu si pemimpin musuh sangat jelas tahu, setiap prajurit yang berpartisipasi dalam ujian percobaan tentara bayaran, sebagian besar dari mereka akan mengatur prajurit yang lebih kuat untuk melindungi anggota yang lebih lemah. Dan biasanya, yang memberi perintah adalah prajurit terlemah dalam kelompok itu. Tak berselang lama, Luo Feng pun berkata, bahwa dia adalah pemimpin dalam kelompok ini, sambil menatap pemuda yang berdiri di hadapannya. "Siapa kalian, dan apa yang kalian inginkan dari kami?" tanya Luo Feng. Mendengar pertanyaan itu, si pemuda yang memimpin kelompok musuh pun tertawa dan berkata, "Sungguh pertanyaan yang sangat bodoh. Yang kami inginkan adalah 6 tanduk dari badak besi yang telah kalian dapatkan. Jika masih ingin hidup, maka cepat serahkan tanduk itu," ucap si pemuda sambil tertawa lepas. Mendengar ucapan itu,
Luo Feng pun melihat kelompok yang mengelilingi mereka, diikuti layar di lengannya mulai menampilkan angka dalam jumlah besar. Di sela itu terdengar, seorang prajurit wanita dari pihak musuh berkata, "Lebih baik bunuh saja mereka, dan tidak perlu repot untuk berbicara." Mendengar ucapan itu, seorang pemuda berseragam pertempuran hitam berkata dengan dingin melalui pikirannya, "Bodoh, apakah kamu tidak melihat, di pihak musuh ada 2 prajurit tingkat bintang level 9. Meskipun dari segi kekuatan kita bisa menang melawan mereka, namun jika kita benar-benar bertarung, maka kita pun akan kehilangan beberapa anggota, dan akan jauh lebih baik jika kita bisa mendapatkan tanduk dari badak besi tanpa mengorbankan anggota lain," ucap si pria, lalu berkata pada Luo Feng, "Cepatlah berikan tanduk badak besi itu, karena saat ini beberapa anggotaku sudah tidak sabar untuk membunuh kalian." Sementara Luo Feng yang telah terkepung, tampak saat itu, Tai Nan He dan Ao Gu memandang ke arah Luo Feng. Di saat yang sama, Hong, Dewa Petir dan juga Luo Feng, yang saat itu juga bertukar pandang. Sesaat setelahnya Luo Feng berkata, "Baiklah, kami akan memberikan 1 tanduk pada kalian," ucap Luo Feng, lalu mengeluarkan 1 tanduk, untuk diberikan pada pihak musuh. Melihat hal itu, si pemimpin kelompok musuh pun berkata, bahwa mereka menginginkan ke-6 tanduk milik kelompok Luo Feng, dan tak boleh kurang 1 pun, kata si pemimpin kelompok. Sementara 8 prajurit lainnya, mulai menatap tim Luo Feng. Karena sebelumnya mereka semua telah melihat, 21 badak besi bercula minum di tepi danau, yang 16 diantaranya mati, dan 10 tanduknya diambil oleh kelompok sebelumnya. Maka saat ini mereka sangat yakin, bahwa 6 tanduk lainnya diambil oleh tim Luo Feng. Di saat yang sama, si wanita yang melihat ke arah kelompok Luo Feng pun berkata, "Dasar berandal, apakah kalian tidak tahu, kami berasal dari gedung ratusan harimau, jadi lebih cepat serahkan tanduknya, karena kalau tidak, kalian akan tahu akibatnya." Gedung ratusan harimau, bukankah itu salah satu dari 4 organisasi besar di Kekaisaran Gunung Naga Hitam? Jika mereka berasal dari gedung ratusan harimau, itu berarti kelompok ini telah dilatih dengan baik, setidaknya dalam kehebatan pertempuran, mereka pasti sangat kuat, pikir Luo Feng. "Bagaimana? Apakah kalian akan menyerahkannya atau tidak?" tanya si pemimpin musuh, yang tampak mulai tidak sabar. "Iya, sebaiknya kalian jangan membuang waktu kami untuk berbicara lagi," ucap si prajurit wanita yang mulai mendesak. Mendengar ucapan si wanita, Luo Feng pun segera menggunakan kekuatan rohnya untuk berbicara pada Ao Gu. Saat itu Luo Feng berkata, bahwa jika terjadi pertempuran, maka Ao Gu harus mengikuti rencana yang sudah disusun oleh Luo Feng, tepat sebelum memasuki dunia petir. Dan hal itu pun langsung dimengerti oleh Ao Gu. Sesaat setelah berkomunikasi dengan Ao Gu, Luo Feng kembali mengamati kelompok dari organisasi 100 harimau, namun dengan tatapan yang sangat dingin. "Kami hanya bisa memberikan 1 tanduk pada kalian, tapi jika kamu masih belum puas dan menginginkan semua tanduk yang kami miliki, maka izinkan aku memperingatkan pada Anda, bahwa tidak ada jalan selain bertarung," ucap Luo Feng. Mendengar ancaman Luo Feng, pemuda yang memimpin kelompok musuh pun kembali tertawa. Jadi kamu mengancamku," ucap si pimpinan musuh, sembari melihat ke arah prajurit wanita. Di saat yang sama, keduanya tiba-tiba mundur ke belakang ditemani seorang prajurit tingkat bintang level 9. Lalu, hanya dalam sepersekian detik, tiba-tiba ke-6 prajurit lain langsung melepaskan serangan ke arah kelompok Luo Feng. "Tuan hati-hati, ini adalah serangan dari seorang pembaca roh," ucap Ao Gu, yang dengan sigap segera membentuk perisai pertahanan dengan tangan kirinya. Di saat yang sama, Ao Gu yang saat itu menatap dingin ke arah kelompok musuh, tiba-tiba, entah dari mana datangnya, karena hanya dalam sekejap mata, terlihat tangan kanan Ao Gu telah mencengkeram pecahan esensi tembaga Hybrida, yang merupakan pecahan dari kapal planet Yunmo, yang saat itu melesat ke arah 6 prajurit tingkat bintang level 9, yang hanya dalam sekejap mata, ke-6 prajurit itu telah tercabik-cabik. Saat itu alasan Luo Feng mempercayakan senjata terkuatnya itu pada Ao Gu adalah, karena dengan ketajaman dari esensi tembaga Hybrida, jika dipadukan dengan kemampuan pengendalian pembaca roh milik Ao Gu, bahkan seorang pejuang di tingkat alam semesta pun akan terluka parah, apalagi hanya pejuang di tingkat bintang, jelas akan dengan mudah tercabik-cabik. Melihat kengerian itu, pejuang pria dan wanita yang semula meremehkan kelompok Luo Feng, seketika terbelalak kaget,
saat melihat 6 anggotanya yang merupakan prajurit tingkat bintang level 9, dikalahkan dengan mudah, dan tanpa perlawanan sedikitpun. Saat itu mereka tidak mengetahui, betapa menakutkan senjata roh yang digunakan oleh Aogu. Bahkan menurut penjelasan Babata, ketika kapal planet Yunmo sedang melaju, maka planet atau komet tidak dapat menghalanginya. Bahkan, seorang prajurit tingkat Tuan Sektor pun akan mati jika berani menghalangi kapal tersebut. Melihat anggotanya yang telah mati, si pria yang merupakan pemimpin kelompok musuh pun segera memerintahkan untuk melarikan diri. Mendengar perintah itu, dengan segera, satu prajurit tingkat bintang level 9, yang merupakan pejuang pembaca roh pun, segera menggendong pria dan wanita yang awalnya sangat percaya diri untuk membunuh kelompok Luo Feng. Di saat yang sama, si pemimpin kelompok mengatakan pada bawahannya, agar meninggalkan prajurit wanita, karena jika membawanya, itu hanya akan memperlambat pelarian mereka. Sementara si wanita, ia pun ikut melarikan diri, sambil menoleh ke arah Luo Feng. "Tunggu aku, karena aku akan membalas semua penghinaan ini," ucap si wanita. Namun, seketika wajahnya kembali panik, saat melihat cahaya merah yang telah membunuh 6 prajurit bintang level 9, yang saat itu terbang ke arahnya. Dan hanya dalam sekejap mata, cahaya merah itu langsung menusuk dan meledakkan kepala si wanita. Sementara si pemimpin kelompok musuh, beserta satu bawahannya, mereka pun berhasil lolos. Itu pun karena perintah dari Luo Feng, yang memerintahkan Aogu dan Tai Nan He agar berhenti mengejar. Setelah sesi pembantaian itu, Luo Feng pun segera memasukkan esensi tembaga hibrida kembali ke ring penyimpanan, sembari berkata pada Babata. "Babata, apakah tidak akan terjadi hal buruk bagi kita, karena membiarkan 2 orang tadi lolos?" "Oh, tidak masalah. Mereka tidak memiliki petunjuk tentang identitas, ataupun informasi tentangmu. Bahkan jika mereka tahu, ketika kamu kembali ke bumi maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa, jadi apa yang perlu kamu takuti," ucap Babata. Sesaat setelahnya, Luo Feng dan kelompoknya pun mulai membersihkan sisa-sisa pertempuran, dan itulah guys, ending dari bocoran Donghua Swallowed Star, episode 162. Akhir kata, sampai jumpa di bocoran Donghua lainnya.